Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Baik depan maupun belakang itu pakai lampu sen yang namanya ini velg. Stop lamp ini menggunakan flashback. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835. Di video kali ini teman-teman kita mau kulik sedikit modifikasi Vespa Sprint dari Scoot Market. Motor ini sempat sedikit tayang di tayangan kita sebelumnya saat kontes boom 2021 kemarin. Ternyata banyak yang keliru di video itu. Di video itu saya nyebutin velgnya ternyata salah dan yang benar adalah di tayangan ini. So, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, sekedar info buat kamu, jika di channel ini kamu bisa lihat ragam modifikasi, ragam info terkini dunia otomotif, dan ragam lifestyle. Silakan teman-teman scroll ke daftar video kita sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita b-roll sedikit Scoot Market. Oke teman-teman, sekarang kita mulai pembahasannya dulu di Vespa Sprint ini. Ini udah di repaint ya teman-teman. Awalnya itu warnanya ngedoff, kemudian di repaint jadi glossy. Plus ditambah dekal-dekal stiker yang mewakili Scoot Market sendiri. Nah ini, Scoot Market itu adalah tempat modif juga di kalangan rekan-rekan Vespa, khususnya di Pulau Dewata. Jika kamu ada pertanyaan mungkin silakan lihat di deskripsi Scoot Market, lokasinya di mana, cara kontaknya gimana, udah aku tulis di deskripsi ya, silakan dicek. Oke, kita ke modifnya dulu teman-teman. Nah, yang pertama itu yang keliru adalah ini. Ini velg Marus. Oke, yang kemarin beberapa tayangan itu Marus itu ternyata ada yang meniru atau yang mirip teman-teman. Velgnya itu dari CNC. Dari CNC di mana modelnya sekilas mirip tapi tidak sama. Marus sendiri pun untuk yang tipe terbaru itu ada bedanya. Pokoknya beda di bagian ininya beda. Yang terbaru itu di sininya velgnya itu agak apa namanya? Garis, dan ini membulat untuk velgnya. Itu yang seri terbaru di mana palang-palangnya itulah istilahnya itu beda gitu teman-teman. Kemudian untuk motor ini sendiri sudah dirubah juga di bagian depan, khususnya di bagian ininya, spakbornya dengan model yang sesuai tema Vespa Racing. Seperti itu. Untuk ban pakai Maxxis depan dan belakang. Masih di bagian depan ya teman-teman. Bagian depan ini suspensinya udah diganti pakai Zelioni. Kemudian pengereman juga yang depan itu pakai Brembo M4 dengan monoblok plus ini. Kalau istilah teman-teman mungkin ini bracketnya ya. Bracketnya ini langsung dari Marus sendiri. Itu bracketnya ternyata itu harganya mahal banget, bahkan kata ownernya ya, bracketnya itu lebih mahal dari kalipernya. Kemudian piringan cakramnya dari Marus dan selang rem Hales. Dan ini cover juga udah ditambahkan dan nuansa karbon di sini. Ini karbon untuk nutupin
suspensinya, dan di karbon dasinya itu temanya adalah heksagon. Seperti itu. Lanjut ke bagian lampu depan dulu ya, sedikit ke atas dulu. Ini lampunya dari lampu sen dulu, dari ini baik depan maupun belakang itu pakai lampu sen yang namanya level 10. Seperti apa penampakannya nanti sambil ngobrol aku cantumin. Seperti apa sih lampu sen yang dimaksud. Ini lampu Daymaker untuk yang depan. Ini sorot matanya tajam banget. Untuk kepalanya udah di drop head juga. Termasuk dari sini baru kelihatan banget drop headnya, plus di sini udah karbon. Oke, kemudian di bagian speedometer ini pakai milik Kawasaki. Seperti apa pengaplikasiannya, jika kamu memang minat pasang speedo kayak gini, bisa kontak Scoot Market, karena pastinya akan ada beberapa kabel-kabel yang dirubah agar fungsinya sesuai harapan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini udah dirombak juga di bagian holder. Ini custom teman-teman, pakai punya motor besar kiri dan kanan, udah di custom. Plus di sini ada jalur dari Zelioni, kemudian hand grip juga. Untuk tuasnya aja yang berubah, masternya masih sama, masih aslinya. Ada yang berubah untuk bagian belakang, itu ada ubahan di rem. Nah, rem belakang ini menggunakan milik 946. Oke, untuk Vespa Sprint yang biasa itu kan belum cakram ya teman-teman. Nah, di Vespa ini bagian ininya ini, dudukannya ini itu pakai milik Vespa 946 sehingga bisa pakai belakang cakram. Untuk kalipernya pakai Hales dan piringannya pakai Marus dan selang rem Hales. Masih di bagian belakang ya, mumpung masih di sini. Jadi bagian belakang ini di BGM, sorry. Ini logonya petir, sorry. Kemudian bagian kiri, nah ini yang sedikit berubah ya teman-teman. Waktu kontes kemarin cover CVT-nya ini udah di custom sehingga bagian CVT-nya itu kelihatan, sedangkan di sini udah di standarkan lagi sehingga bagian CVT-nya tertutup seperti itu. Jadi itu untuk kontes saja, untuk menonjolkan kesan racingnya. Plus baut-baut semuanya Pro Ball, dari belakang CVT sampai ke depan itu udah full Pro Ball by Hand Thailand. Oke, lanjut ke few moments later. Di sini berubah dari jok mungkin dulu ya. Dari jok ini menggunakan edisi khusus dari Sprint, yaitu Sprint Carbon. Jadi joknya ini milik edisi khusus dari Sprint Carbon, dimana nuansa-nuansa jaritanya hitam, plus itu konsep cafe racer atau single seat. Lanjut ke bagian belakang kanan, cover kipas yang nuansanya itu mirip dengan velgnya ya, membulat-membulat seperti ini. Oke, ini keren banget sih. Plus baut-baut Pro Ball dan nuansa karbon di sini, plus tutup oli dari Zelioni. Zelioni juga ada beberapa dari situ, pijakan kaki Bonsenger juga, dan nuansa karbonnya di bagian sini, bagian sini, bagian sini. Itu cakep banget. Kemudian untuk knalpotnya pakai Polini, teman-teman. Di sini bagian karbonnya di ujung knalpotnya di situ. Untuk suaranya kamu bisa dengerin di sini. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ubahan yang paling mencolok ada di lampu stop lamp. Stop lamp ini menggunakan Moto Nostra. Nah, mungkin teman-teman juga asing ya dengan label ini. Ini adalah stop lamp yang memang nggak pasaran banget. Ini kalau minat bisa kontak Scoot Market dah. Dari modelnya itu udah membulat, plus di dalam-dalamnya ini ada banyak lampu LED.
Seperti itu. Plus di bagian belakang sedikit, di sini ada nuansa-nuansa karbon juga di bagian sini. Oke. Nah, untuk mesin mungkin sedikit bisikan dari sang pemilik. Jika motor ini itu udah di-upgrade menjadi spek 6, masih kecil lah, spek 6 ke atas dikit. Yang penasaran bisa langsung DM ke Scoot Market. Untuk hal-hal lain yang mungkin yang aku belum sebutin di tayangan ini, kamu bisa tanyakan langsung di kolom komentar atau tanyakan langsung ke ownernya di Instagram Scoot Market. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi dari modifikasi Vespa Sprint by Scoot Market. Mungkin nanti jika ada hal-hal yang terlewat, silakan langsung di DM ke pemiliknya. Sekali lagi, modifikasi kembali ke personal masing-masing ya teman-teman. Sehedon atau semahal apapun biaya modifmu, pasti ada yang tidak suka. Demikian sebaliknya, sesimpel apapun garapanmu, pasti ada yang suka. So, jangan takut untuk berkarya. Sekian dari saya dengan sedikit informasi Scoot Market Vespa Sprint ini. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.